Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Tetri Rosalina dengan NPM 217420100159 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Untuk mempersingkat durasi waktu, berikut penjelasannya. Teori yang pertama yaitu teori resepsi incomplex. Teori ini digagas oleh Profesor Mr. Ludwig William Christian van der Burg, lahir pada tahun 1845 hingga wafat pada tahun 1927. Menurut teori ini, hukum Islam berlaku bagi umat Islam meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Jadi teori ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Beliau melihat masyarakat Indonesia sejak VOC datang, ternyata hukum Islam sudah menjadi aturan hukum yang berlaku serta diakui oleh umat Islam di Indonesia, meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Maksud dari penyimpangan yaitu terdapat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang sebenarnya. Hal ini biasanya terdapat pada hukum keluarga ataupun pidana Islam. Setelah kolonial Belanda datang ke Indonesia dengan maksud untuk mencari rempah-rempah, kerajaan Islam ternyata telah berdiri serta masyarakat sudah menerapkan hukum Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga fakta ini dianggap menjadi suatu teori. Beliau berusaha untuk bersifat objektif sebab beliau hanya datang untuk keperluan VOC. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus menerima keadaan VOC. Mereka ingin menjajah, tetapi bagaimana mereka dapat diterima oleh masyarakat? Jadi mau tidak mau mereka harus menerima kebiasaan tersebut. Maka hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu hukum Islam bagi umat beragama Islam. Dengan berpegang pada teori tersebut, maka seharusnya pengadilan agama sudah ada dan memiliki wewenang dalam urusan yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan. Setelah dikenalnya teori tersebut, pada zaman penjajahan Belanda dijumpai juga beberapa macam instruksi gubernur jenderal yang ditujukan kepada bupati dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Jadi intinya pada masa ini Islam pada saat itu sangat berjaya dan dalam penerapan hukum Islam sangat bebas dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam di Indonesia. Teori yang kedua yaitu teori resepsi. Teori ini digagas oleh Christian Snodgrass. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat. Jadi teori ini berbeda dengan teori resepsi incomplex. Adanya teori ini yaitu untuk mengeliminasi perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia yang tanpa disadari ternyata semakin memperkuat eksistensi Belanda itu sendiri. Jadi teori ini sengaja dibuat untuk menggiring opini pada saat itu bahwa masyarakat mulai mengakui hukum adat, bukan hukum Islam. Teori ini merupakan suatu taktik politik yang dibuat oleh Belanda itu sendiri dalam tujuan untuk mengamati perilaku umat Islam di Nusantara pada saat itu. Akhirnya beliau membuat rekayasa ilmiah bahwa teori resepsi incomplex itu salah dan hukum yang berlaku dan ditaati oleh umat Islam bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Jadi intinya Belanda sengaja membatasi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dengan cara membuat teori resepsi yang berlaku di masyarakat Muslim hukum adat. Teori yang ketiga yaitu teori resepsi exit. Menurut Profesor Hazaidin, lahir pada tahun 1906 hingga wafat pada tahun 1975, menurutnya bahwa hukum Islam diperlakukan di Indonesia dan teori resepsi yang sebelumnya berlaku sudah harus keluar dan yang ditetapkan yaitu hukum Islam di Indonesia. Mengapa aturan-aturan itu harus dikeluarkan? Karena peraturan-peraturan pada masa kolonial Belanda tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Maka aturan itu secara terpaksa harus keluar dari sistem negara Indonesia.
Teori yang keempat yaitu teori recepti in contrario. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Talib. Teori ini mendukung teori resepsi exit yang digagas oleh Profesor Hazairin. Menurut teori ini, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila yang seharusnya umat Islam harus taat kepada hukum Islam. Hukum Islam dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti halnya hukum yang berlaku di beberapa daerah. Contohnya saja yaitu Sumatera Barat dan daerah lainnya di Indonesia. Dan teori terakhir yaitu teori eksistensi. Penggagas teori ini yaitu Isyanto. Teori ini terbentuk karena adanya 3 argumen. 3 argumen itu yaitu yang pertama, hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Keberadaan, wibawa, serta kekuatannya diakui oleh hukum nasional dan diberikan status hukum nasional. Yang kedua, norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyari hukum nasional Indonesia. Dan yang ketiga, hukum Islam sebagai bagian utama dari hukum Islam. Bentuk penegakan hukum Islam di Indonesia. Dalam penegakan hukum Islam di Indonesia dapat diterapkan dengan menjalankan perintah dalam peraturan kompilasi hukum Islam atau yang dapat disingkat dengan KHI serta menerapkannya di kehidupan masyarakat. Sekian presentasi pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, jika terdapat salah kata dalam penyampaian materi ataupun terdapat materi yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.